Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, taufik dan hidayat, serta taufik dan hidayat ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti yang kita biasa lakukan kesehariannya. Salam serta salawat, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Grafik, Hypermedia, dan Multimedia. Namun sebelum itu, saya dan kawan-kawan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu dosen TI, yaitu Ibu Andi Tentriawaru, yang telah memberikan kita waktu untuk membuat presentasi ini. Jadi langsung saja yang akan menyampaikan materinya itu adalah Muhammad Taufik, Ardian Saharis, Dinda Ramadhani Pratama, dan Siti Faridarinde. Saya berharap bagi yang menonton presentasi ini dapat mengambil apa yang telah disampaikan oleh presentator kita. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan fokus pada komputer grafik. Grafik komputer adalah grafik yang dibuat dengan menggunakan komputer. Lebih umumnya adalah representasi piktoria dan manipulasi data dengan komputer. Perkembangan komputer grafik telah membuat komputer lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih baik untuk memahami dan menafsirkan berbagai jenis data. Perkembangan komputer grafik memiliki dampak yang mendalam pada banyak jenis media dan telah merevolusi permainan video, animasi, dan industri. Istilah komputer grafik mencakup hampir semua yang ada di komputer yang bukan merupakan teks atau suara. Hari ini hampir semua komputer menggunakan beberapa grafik, dan penggunaan mengharapkan untuk mengendalikan komputer mereka melalui icon dan gambar, bukan hanya dengan mengetik. Istilah komputer grafik memiliki beberapa arti seperti representasi dan manipulasi dan data psikotrial oleh komputer dari berbagai teknologi yang digunakan untuk membuat manipulasi data gambar tersebut. Gambar yang dihasilkan dan subbidang ilmu komputer yang mempelajari metode mensintesis digital dan manipulasi konten. Grafik komputer dan gambar yang dihasilkan komputer menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari kita. Citra komputer dapat ditemukan di televisi, di koran, laporan cuaca, dan masih banyak lagi. Komputer grafik yang dibangun dan baik dapat menyajikan grafik statistik kompleks dalam bentuk yang lebih mudah untuk memahami dan menafsirkannya, seperti grafik yang digunakan untuk menggambarkan surat-surat, laporan, tesis, dan bahan presentasi. Berbagai alat dan fasilitas yang tersedia untuk memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data mereka, dan komputer grafik yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Istilah grafik komputer ditemukan tahun 1960 oleh William Fetter. Pembentukan desain model kokpit atau Boeing dapat menggunakan pen plotter dan referensi model tubuh manusia 3 dimensi, penggunaan pengendalian isi, struktur, dan kemunculan objek serta menampilkan citra media, suatu komponen dasar visual plan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagian kedua, yaitu media yang dinamis. Komputer berbasis sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekaman, teks, audio, video, foto, serta grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Hypermedia adalah istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hypermedia digunakan sebagai repanjangan logis dari istilah hypertext, di mana grafis, audio, video, teks biasa, dan hyperlink jalin untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Hal ini kontraks dengan multimedia, istilah yang lebih luas yang dapat digunakan untuk menjelaskan presentasi non-interaktif, linear, serta hypermedia. Hal ini juga berkaitan dengan bidang sastra elektronik. Istilah ini pertama kali digunakan dalam sebuah artikel pada tahun 1965 oleh Ted Nelson. World Wide Web adalah contoh klasik dari hypermedia, sedangkan presentasi bioskop non-interaktif adalah contoh dari multimedia standar karena tidak adanya hyperlink. Hypermedia alat pengembangan. Hypermedia dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Setiap alat pemrograman dapat digunakan untuk menulis program yang menghubungkan data dari variabel internal dan node
untuk file data eksternal. Pengembangan perangkat lunak multimedia seperti Adobe Flash, Adobe Director, Macromedia Authorware, dan Mediator Matchware dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berdiri sendiri hypermedia dengan penekanan pada konten hiburan. Beberapa perangkat lunak database seperti VisualFox Pro dan pengembang FileMaker dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berdiri sendiri hypermedia dengan penekanan pada pendidikan dan manajemen bisnis konten. Aplikasi hypermedia dapat dikembangkan pada perangkat embedded untuk mobile dan digital signage industri menggunakan Scalable Vector Graphics atau SVG, spesifikasi dari W3C World Wide Web Consortium. Software aplikasi seperti Animator Ikivo dan Inkscape menyederhanakan pengembangan konten hypermedia berdasarkan SVG. Perangkat embedded seperti iPhone Notif mendukung SVG dan spesifikasi dapat digunakan untuk membuat aplikasi distribusi mobile dan hypermedia. Hyperlink juga dapat ditambahkan ke file data menggunakan perangkat lunak bisnis yang paling melalui scripting terbatas dan fitur hyperlink built-in software dokumentasi seperti Microsoft Office Suite dan LibreOffice memungkinkan untuk link hypertext ke konten lainnya dalam file yang sama, file eksternal lainnya, dan URL link ke file pada file server eksternal. Untuk lebih menekankan pada grafis dan tata letak halaman, hyperlink dapat ditambahkan menggunakan alat desktop publishing paling modern. Ini termasuk program presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan LibreOffice Impress, add-ons untuk mencetak program tata letak seperti QuarkIMedia, dan alat untuk memasukkan hyperlink dalam dokumen PDF seperti Adobe InDesign untuk membuat, dan Adobe Acrobat untuk mengedit. Hyperpublikasikan adalah alat khusus dirancang dan dioptimalkan untuk hypermedia dan hypertext management. Setiap HTML editor dapat digunakan untuk membangun file HTML, serta dapat diakses oleh web browser. CD atau DVD authoring tools seperti DVD Studio Pro dapat digunakan untuk hyperlink isi DVD untuk DVD player atau link web ketika disk dimainkan pada komputer pribadi yang terhubung ke internet. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Multimedia interaktif. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan, menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, atau gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran atau suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik atau gerak dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan sensasi realistis. Bau mulai menjadi bagian dari multimedia sejak ditemukan teknologi reproduksi bau melalui telekomunikasi. Dengan perangkat input pendeteksi bau, seorang operator dapat mengirimkan hasil digitising bau tersebut melalui internet. Komputer penerima harus menyediakan perangkat output berupa mesin reproduksi bau. Mesin reproduksi bau ini mencampurkan berbagai jenis bahan bau yang setelah dicampur menghasilkan output berupa bau yang mirip dengan data yang dikirim dari internet.
Dengan menganalogikan dengan printer, alat ini menjadi feromor bau sebagai pengganti tinta. Output bukan berupa cetakan melainkan aroma. Secara etimologis, multimedia berasal dari kata multi, bahasa Latin nouns yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium, atau bahasa Latin yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary pada tahun 1991 juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, iklan atau promosi, dan lain-lain. Bila pengguna mendapatkan keleluasan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif. Thorne pada tahun 2006 mengajukan 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu kriteria pertama adalah kemudahan navigasi, kriteria kedua adalah kandungan kognisi, kriteria ketiga adalah presentasi informasi, kriteria keempat adalah integrasi media, kriteria kelima adalah artistik dan estetika, kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan. Media interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan interaktivitas. Empat, data yang didahulukan. Dalam ilmu komputer, penempatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan data tanpa kehilangan dan pemampatan berkehilangan. Yang pertama, pemampatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya, algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundancy supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas, karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan atau redundant data. Pemampatan tanpa kehilangan bisa terjadi. Contoh mudahnya apabila berkas gambar berukuran 256 x 256 berwarna polos, setiap piksel berwarna sama dan tiap pikselnya berukuran 4 bit. Tanpa pemadatan, berkas harus disimpan berukuran 4 kali 256 x 256 sama dengan 262.144 bit. Namun, dengan pemadatan maka data yang perlu disimpan hanyalah data satu warna tersebut dan informasi bahwa seluruh piksel gambar memiliki satu warna yang sama. Jadi, data yang perlu disimpan hanyalah 4 bit, tambah beberapa bit untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Ingatlah, ini hanya contoh yang simpel. Pemadatan tanpa kehilangan memiliki batas rendah di mana berkas tidak bisa dipadatkan lebih jauh lagi. Teorem Shannon menunjukkan bahwa pemadatan data tidak bisa menghasilkan kadar kode yang lebih rendah daripada entropi Shannon berkas tanpa menyebabkan kehilangan informasi. Maka apabila suatu berkas sudah dipadatkan, misalnya berkas gambar disimpan di berkas zip, berkas zip tersebut tidak bisa lagi dipadatkan. Algoritma adalah Lempel-Zip atau Lempel-Zip-Welch. Yang kedua, pemampatan data berkehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima. Dengan algoritma tertentu, detil berkas dipaksa supaya ukuran data bisa dikecilkan. Contohnya, pemadatan data dengan format berkas gambar JPEG bisa menyimpan data yang banyak.
tapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemat memori simpan. Berkas MP3 bisa menyimpan data lagu yang bersuara lebih jernih, tapi juga bisa mengurangi mutu suara jika ukuran data harus dikurangi. Demikianlah presentasi yang berjudul grafik, hypermedia dan multimedia. Saya mengucapkan terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Jadi ini sekaligus mengakhiri presentasi yang diadakan oleh kelompok 5. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam proses presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.